Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Genta Septian Diva dengan NIM F1E222021 dan teman saya Madi Stefani dengan NIM F1E222027. Saya Celia Nuraini dengan NIM F1E22023. Saya Arifandu Fikar dengan NIM F1E222025. Saya Bayu Setiawan dengan NIM F1E22209. kami akan mempresentasikan hasil proyek tugas rangkaian logika dan teknik digital dengan dosen pengampu Bapak Wawan Kurniawan SSI dan SSI MCS. Dan proyek kami berjudulkan alat kendali sortir barang berdasarkan ukuran. Proyek kami menggunakan Arduino, sensor ultrasonik, dan servo. Proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana keakuratan alat pemilah barang dalam mengukur tinggi barang serta mengarahkan barang ke tempat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang digunakan dalam sistem ini memadai untuk mencapai tujuan efisiensi dan akurasi dalam pemilahan barang. Selanjutnya, manfaat dari proyek ini. Yang pertama, merancang dan mengembangkan alat pemilah barang untuk sistem sortir barang berbasis Arduino dengan sensor local dan sensor ultrasonik yang dapat digunakan dalam proses pemilahan barang di ekspedisi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pemilihan barang dengan menggantikan proses manual yang mengandalkan logika pekerja menjadi proses otomatisasi yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap jumlah tenaga karyawan yang dibutuhkan dalam pemilihan barang, sehingga dapat menghemat biaya operasi ekspedisi. Komponen dan bahan-bahan yang kami gunakan. Komponen yang pertama kami gunakan yaitu Arduino yang berfungsi sebagai input dari sensor ultrasonik sekaligus pengolah output berupa pengaktifan kedua motor servo sebagai pensortir benda atau objek. Yang kedua yaitu sensor ultrasonik 2 yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya, atau sebagai pendeteksi barang yang akan diteruskan ke motor servo. Yang kedua yaitu 2 buah motor servo yang berfungsi untuk menggerakkan benda atau objek yang diatur 50 derajat. Yang keempat yaitu kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan kedua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan software. Yang kelima yaitu papan breadboard adalah papan yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronika yang bersifat sementara. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat prototipenya kami menggunakan papan PVC, kardus, stik es krim, tutup botol, pena bekas, dan lain-lain. Dalam dunia engineering di sini untuk meminimalisir sebuah kesalahan diperlukan sebuah gambar teknik. Di sini kami menggunakan website bernama Tinkercad. Kami menggunakan sebuah Arduino Uno, papan breadboard, 2 buah sensor ultrasonik dan 2 buah motor servo. Di mana di dalam Arduino Uno ini kita untuk menghidupkannya harus menggunakan sebuah catu daya atau power supply. Dalam Arduino Uno terdapat pin 5 volt dan GND. Pin 5 volt dan GND ini berfungsi untuk menghidupkan sensor ultrasonik dan servonya. Di mana masing-masing komponen ini untuk menghidupkannya harus menggunakan VCC dan GND. Selanjutnya di dalam sensor ultrasonik ini memiliki 4 buah pin. Yang pertama adalah VCC, GND, dan echo dan trig. Pin trigger untuk trigger keluarnya sinyal dari sensor dan pin echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda.
Selanjutnya masuk ke bagian codingan. Dalam bagian codingan kami menggunakan library include servo H. Lalu define echo pin 1 dan trigger pin 1 dan 2 ini berfungsi untuk memanggil di dalam sensor ultrasoniknya. Servo my servo 1 dan servo my servo 2 adalah untuk memanggil motor servo. Menggunakan void setup, my servo 1 attack 9 dan my servo 2 attack 8. 9 dan 8 ini adalah pin di dalam Arduino ini. Selanjutnya void loop adalah void pengulangan. Digital white trig pin 1 low, kode ini mengatur pin trig pin 1 menjadi low 0 volt untuk menyiapkan pengiriman sinyal ultrasonik. Delay microsecond 2 ini memberi jeda selama 2 mikrodetik sebelum mengirim sinyal. Digital white trig pin 1 high. Sekarang kode ini mengatur pin trig pin 1 menjadi high 5 volt untuk mengirimkan pulsa ultrasonik. Delay microsecond 10 ini mengatur pulsa ultrasonik selama 10 mikrodetik. Digital white trig pin 1 low, akhirnya kode ini menghentikan pengiriman pulsa dengan mengatur pin trig pin 1 kembali menjadi low. Long duration 1 pulse in echo pin 1 high. Baris ini mengukur durasi waktu yang dibutuhkan untuk sinyal pantul dari sensor 1 untuk mencapai kembali pin echo pin 1 dengan tingkat logika high. In jarak 1 duration 0,034/2 dengan durasi yang diukur. Kode ini menghitung jarak dari sensor 1 berdasarkan kecepatan suara dalam udara dan membaginya dengan 2 karena sinyal pergi ke objek dan kembali lagi. Mengukur jarak dari sensor 2 sama seperti mengukur jarak pada sensor 1. Kontrol servo 1 berdasarkan kondisi sensor 1. Kami menggunakan fungsi if dan else. If else dengan jarak 0,5 di mana jaraknya adalah 5 cm. Lebih dari 5 cm maka sensor ultrasonik tidak akan terbaca. My servo right 50 adalah gerakan motor servo sebanyak 50 derajat. Delay 1000 adalah delay 1 detik. My servo right 0 dalam fungsi else ini untuk mengembalikan servo 1 ke posisi awal. Kontrol servo 2 juga sama seperti itu dan diakhiri dengan delay 1000 atau delay 1 detik. 1 detik. Kita akan memulai dengan start simulation. Ya, di sini jika ini melebihi misalkan 280 cm hingga 30 cm maka servo tidak akan bergerak. Namun jika kita akan mengukurnya menjadi 5 cm maka servo akan bergerak seperti gambar. Servo 2 juga berlaku demikian. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan tentang komponen dalam Tinkercad ini. Gerbang logika N digunakan pada proyek alat sortir barang berdasarkan ukuran untuk mengandalkan 2 sensor ultrasonik, Arduino Uno dan servo untuk memastikan bahwa servo hanya bergerak ketika kedua sensor ultrasonik mendeteksi objek dalam kondisi tertentu. Saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana gerbang logika N digunakan dalam proyek ini. Yang pertama, sensor ultrasonik. Dalam proyek ini kami menggunakan 2 sensor ultrasonik. Sensor ini menggunakan jarak antara sensor dan objek di depannya. Data jarak yang diperoleh dari kedua sensor ini akan digunakan untuk menentukan apakah objek berada dalam kisaran ukuran yang diinginkan. Yang kedua, Arduino Uno. Arduino Uno berperan sebagai otak dari proyek. Arduino Uno membaca data jarak yang dibutuhkan oleh kedua sensor ultrasonik dan prosesnya. Yang ketiga itu gerbang logika N. Gerbang logika N digunakan untuk menggabungkan informasi dari kedua sensor ultrasonik sehingga servo hanya dapat bergerak jika kedua sensor ultrasonik mendeteksi objek dalam kondisi yang diinginkan secara bersamaan. Prinsip kerja gerbang N.
Gerbang N memerlukan dua input, yaitu input A dan input B. Kedua input ini harus aktif atau bernilai true atau 1. Agar output menjadi aktif bernilai true atau 1. Dalam konteks proyek ini, input A dan input B akan mewakili kondisi dari dua sensor ultrasonik. Jika sensor ultrasonik pertama terdeteksi objek dalam kisaran ukuran yang diinginkan atau kondisi true atau 1, maka input A dan true atau 1. Yang kedua, jika sensor ultrasonik kedua juga mendeteksi objek dalam kisaran ukuran yang diinginkan, kondisi true atau 1, maka input B adalah true atau 1. Dan untuk output dari gerbang N akan menjadi true atau 1 hanya jika kedua input A dan B adalah true atau 1. Ini akan mengontrol servo atau bergerak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dengan menggunakan gerbang logika N dalam proyek ini, kami memastikan bahwa servo yang bergerak hanya ketika kedua sensor ultrasonik mendeteksi objek dalam kisaran ukuran yang diinginkan secara bersamaan. Ini memungkinkan kami untuk melakukan sortir barang berdasarkan ukuran yang sesuai dengan parameter yang. Baiklah, jadi ini adalah prototipe hasil kelompok kami yang bisa disebut dengan alat pemilah barang berdasarkan tingginya. Cara kerjanya dia memanfaatkan sensor ultrasonik dan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi tingginya dan servo sebagai penggeraknya ini. Untuk sensor ultrasoniknya diatur dengan jarak 5 cm, jadi kalau terlalu jauh tidak mendeteksi. Dan servonya diatur derajatnya 50 derajat. Oke, kita langsung coba saja. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau barang yang tinggi terkena sensor, servonya bergerak. Sekian dari hasil prototipe kami. Sudah sih. Ya, itulah proyek yang telah kami buat dan kami selesaikan. Semoga kedepannya proyek ini dapat dikembangkan lagi oleh orang-orang yang mau membantu. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.